Baik lagi di Generasi Mecin, hari ini ngobrolin pajak ya. Sesuatu hal yang jauh dari kehidupan saya sehari-hari. Pajak, pusing ngitung pajak, PPh 21. Oh ya silakan. Ini Pak, diminum dulu Pak. Oke, terima kasih. Pak, sebenarnya kan gini ya, ngomongin soal pajak, kadang orang banyak yang bukan nggak peduli gitu, tapi banyak kan nggak ngertinya orang gitu. Ya kayak saya gitu, saya kuliah S2 Pak, tapi ngomongin pajak masih nggak paham, bener. Kadang-kadang sosialisasinya mungkin yang masih kurang. Gimana sih Pak? Apalagi sekarang selebgram influencer atau KOL ini masih banyak yang masih SMA, masih banyak yang kuliah semester awal ya, betul ya maksudnya? Iya, betul banget. Apalagi mereka gitu, mungkin sosialisasinya ke mereka juga masih jauh gitu. Gimana Pak Hestu? Ya tentunya kami memang memiliki keterbatasan ya, karena pegawai kami nggak banyak, sementara masyarakat Indonesia itu 260 juta atau apa. Tapi kami memang banyak program-program juga untuk sosialisasi. Nah tentunya kalau di KPP Pak, biasanya kami melihat apa yang terjadi di situ, kemudian kalau itu banyak ya kita undang untuk disosialisasikan. Dan kami juga minta kepada seluruh masyarakat, siapapun, kalau membutuhkan sosialisasi jangan ragu-ragu, datang ke KPP minta dilakukan sosialisasi. Di sana juga ada kelas pajak Pak. Kalau khusus misalnya 10 YouTuber ngumpul bareng jadi satu, datang ke satu KPP, di sana ada kelas pajak, atau undang aja ke satu tempat. Kami pasti datang, kami pasti akan lakukan sosialisasi. Nah kemudian yang kedua juga tentunya sekarang sudah mulai berkembang juga konsultan pajak. Itu sangat membantu bagi wajib pajak yang mungkin preferensinya belum mau datang ke kantor pajak, saya pakai konsultan aja, tanya ke konsultan. Itu juga sangat membantu. Konsultan pajak kita sekarang banyak, cukup banyak, dan mereka akan sangat membantu. Tapi sekali lagi kalau untuk yang mau datang langsung bertanya, kami sangat terbuka untuk lakukan pembimbingan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Oke, Pak Petrus, udah ada kliennya Pak, YouTuber atau ini Pak? Sudah beberapa. Nah, makanya tadi saya mengatakan titik tolaknya yang pertama, ketika dia datang meminta konsultasi, kita memberikan satu gambaran yang konkret gitu, bahwa pajak ini bukan momok gitu. Pajak ini sebenarnya kalau kita ikhlas adalah bagian yang menyenangkan. Karena apa? Kita punya kebanggaan. Nah karena itu saya sudah memberikan masukan-masukan atau saran-saran agar misalnya istilah wajib pajak itu nanti diganti menjadi pembayar pajak gitu. Ini karena untuk mengangkat kemartabatan setiap warga negara sebagai pembayar pajak gitu. Itu implikasinya fisiologi mungkin cukup banyak. Ya? Nah hal semacam itu. Kemudian ini di kalangan selebrasi YouTuber dan sebagainya itu adalah golongannya sebenarnya adalah golongan kreatif gitu ya, yang juga harus didorong, di-encourage bahwa kondisi bisnis diperbaikin, tapi juga pada sisi yang lain seperti Anda tadi diberi edukasi bahwa membayar pajak itu adalah bagian dari kecintaan kita, nasionalisme juga pada negara. Dan jangan sampai generasi ini menerjemahkan kecintaan kepada negara itu hanya seperti sejarah masa lampau, enggak ya dikonteskan sekarang ini gitu. Tapi ada yang menarik nih. Ini pengalaman saya nih Pak. Ya. Jadi kalau memang kayaknya di era ini milenials nih sekarang. Dulu kita waktu pernah ada event sama DJP Pak, itu kalau nggak salah di Medan. Itu kita ngundang komunitas kita lah, maksudnya komunitas para pelaku bisnis online lah. Cuman emang ketika sampai depan hotel, pelangnya ada logo pajak, terus kata-katanya masih kaku tuh Pak. Wah itu orang balik badan, emang ada kengerian gitu loh. Nah ini mungkin waktu itu saya juga sempat mention bahwa ini kayaknya mungkin kemasannya dalam mensosialisasikannya juga harus berbeda ya, karena milenial sekarang kan nggak bisa tuh pakai yang terlalu kaku. Jadi orang datang tuh tanpa ada rasa takut nih Pak. Juga masukan juga nih Pak, kayaknya butuh konsultan mungkin apa? Dan Maya mungkin bisa masuk kalau di sini Pak. Gitu. Jangan arahnya ke situ. Betul itu. Sentuhan marketingnya mungkin harus lebih fleksibel lagi. Jadi tidak dengan bahasa birokrasi Pak, bahasa negara, tapi bahasa yang lebih tadi membumi. Itu di Medan balik badan tuh Pak, pas kita datang padahal senang ya, padahal kan edukasi ya, dan itu free. Waktu mau datang tapi ngelihat pelangnya gitu takut dong. Saya bilang wah ini berarti ada image yang harus digeser sedikit nih buat para milenials ya. Oke, Mas Umu begini Mas Patra, saya berikan satu input lagi. Tadi Bapak Hestu memberikan contoh kalau OPH pasal 21. Itu kalau untuk yang OP ya.
untuk yang kena ke perorangan. Nah, Anda bisa mensiasati dengan cara yang lebih rendah lagi, misalnya persekutuan YouTuber gitu. Bikin persekutuannya menjadi badan, lalu kenanya PPh 23. Itu 2% misalnya jasa karena badan. Nah, contohnya. Jadi juga diberikan edukasi bagaimana membayar pajak yang menurut undang-undang benar tapi lebih efisien misalnya. Nah, itu juga boleh kan? Nggak salah. Nah, itu salah satu alternatif. Jadi ada banyak hal. Gini, jangan melihat pajak itu sebagai momok, itu dulu. Didatengin, dipelajarin, dilihat, lalu dikonsultasikan seberapa saya bisa mengefisienkan diri membayar pajak misalnya. Nah, itu kan juga hak pembayar pajak. Boleh. Gitu. Contoh-contohnya ya. Mas Kuku sebagai yang sering hire KOL, ini dengan tambahan peraturan kayak gini akan nambah beban ke si influencer ini nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada ya, beban juga sebenarnya tidak sih. Cuman sekali lagi sosialisasi sama edukasinya dulu yang mesti mereka tahu gitu. Orang kalaupun dicek dulu kita juga waktu UKM keliling e-commerce pada panik, padahal dulu pajaknya 1% doang. Itu juga kalau pendapatan setahun 4,8. Sekarang diturunin malah gitu. Jadi harusnya sih tidak ada isu ya. Cuman kalau saya lihat mereka ini juga willing kok bayar, nilainya kan kadang-kadang nggak besar kok kalau dirupiahin gitu ya. Cuman tadi kadang-kadang karena nggak tahu, jadi ngerasanya itu bukan dipajak tapi dipalak. Jadi bahasa-bahasa itu tuh yang kadang-kadang kita juga, mereka juga bawa, enggak, ini nggak dimintain, tapi memang ada kewajiban-kewajiban yang mereka harus lakuin, dan itu impactnya balik lagi ke mereka kok sebenarnya gitu. Oke. Kalau YouTuber kan kadang-kadang juga dapat dari AdSense YouTube-nya, itu cara ngedeteknya gimana? Nah, kalau saya malah sebenarnya pembahasannya akan menarik kalau ke platform-platform seperti itu ya. Karena sebenarnya kalau pajak yang selebgram dan lain-lain sih agak mudah lah buat saya. Tapi kalau justru yang kita di AdSense, pasang iklan di Facebook, pasang iklan di Google, nah itu yang kita sebenarnya harus dicek lebih dalam lagi tuh, karena jujur aja Facebook dan Google nerima dana besar sekali kan dari para pelaku industri yang banyak pasang iklan di sana. Betul. Gitu. Gimana Pak Hestu kalau dari AdSense yang? Tapi sebentar, saya mau nanggapi aja dulu. Nah, ngobrolnya kan jadi enak karena Pak Petrus menyarankan merubah menjadi dari wajib pajak menjadi. Boleh. Saya pas sambil minum ya Pak. Saya lagi ngomong jadi nanti ya. Nah, kami memang di Undang-Undang KUP kita juga konsepnya sudah menjadi pembayar pajak Pak. Mudah-mudahan kita berjalan dengan undang-undang baru nanti lebih bagus kondisinya. Terus kita juga berusaha merubah gaya komunikasi kami. Nah, contoh aja Pak, ini simpel tapi sangat berarti. Kami sekarang punya logo baru, logo yang kotak, bukan kotak, ini kotak tapi setengah bulat, agak melengkung, dan itu menggambarkan warna biru dan kuning. Itu menggambarkan sinergi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan di situ tergambar sekali bahwa logonya sangat segar, modern, nggak kaku. Nah, ini yang kami juga lakukan, komunikasi pun kami lakukan dengan lebih baik lah. Mudah-mudahan ini membantu. Nah, yang tadi Pak, memang kita terkait dengan yang OTT ya, off on the top. Nah, itu yang dari luar negeri. Nah, ini sebenarnya permasalahan itu ketika dia menerima penghasilan dari Indonesia kan harusnya dipajak gitu. Betul. Katakan Google, Facebook segala macam. Tapi masalah ini bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia. Tapi di seluruh negara memang ini ada masalah. Nah, karena apa? Ini kan pola bisnis baru. Tidak ada keberadaan fisik di Indonesia atau sangat minimal. Tetapi kemudian mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Bagaimana ini memajakinya? Ini perusahaan asalnya dari Amerika, teknologinya dari sana. Dia kemudian mendirikan perusahaannya itu di katakanlah Irlandia, dan dia memiliki cabang di Singapura yang beroperasi untuk wilayah Indonesia. Penghasilan dari Indonesia, tetapi ada Singapura, Irlandia, dan Amerika. Berapa pajak yang harus dikenakan? Kalau semuanya mengenakan pajak tentunya juga nggak fair buat dia, bisa mati. Tapi kalau semuanya nggak mengenakan pajak, ini nggak fair buat semua negara. Nah, ini yang sedang dibahas di OECD, G20. Kita akan mencapai suatu kesepakatan nanti di 2020. Ini internasional ya? Internasional. Karena semua negara mengalami hal yang sama. Nah, ini akan diformulasikan konsep-konsep pemajakan yang baru yang bisa mengcover itu, tapi tetap memberikan ruang kepada mereka berkembang. Nggak semua negara akan memajaki sehingga dia habis juga, nggak bagus juga. Tetapi memajaki dalam porsi yang pas di masing-masing tadi, yang asal teknologinya dia berapa,
domisili perusahaannya dia dapat berapa, cabangnya yang di Singapura dia harus dipajaki berapa, di Indonesia sebagai sumber penghasilan Indonesia harus dapat seberapa. Nah ini porsi-porsinya sedang dibahas semuanya. Sejauh ini memang kami sudah melakukan juga dengan undang-undang yang kita miliki sekarang, tapi ini teknis banget ya, dan mereka sudah membayar juga kok. Oke. Termasuk Google ya Pak SD ya? Ini persoalan detail lagi. Jadi gini saya tambahkan, karena salah satu mensyaratkan untuk mereka ini semacam Google, YouTube itu bisa dipajakin itu kalau mereka punya namanya badan usaha tetap di sini, BOT itu. Nah itu yang tidak ada kan, makanya persoalannya agak susah. Padahal transaksinya semua cyber, internet gitu loh. Tapi mereka menyerap penghasilan dari sini. Nah ini yang bagaimanapun secara prinsip harus, kalau fairness-nya harus dipajakin. Cuman technically bagaimana? Nah ini yang tadi Pak itu katakan masih sedang dibicarakan. Memang itu harus internasional Pak, karena tidak boleh merugikan. Oke, itu dan saya ingin juga menambahkan satu sedikit yang tentang GOL ya. Itu sebenarnya begini, mereka harus fair. Justru harga nggak usah dinaikkan, kalau mereka itu nggak punya tempat, nggak nyewa kantor, nggak biaya macam-macam infrastruktur kan, harusnya jauh lebih murah. Pajak itu memang walaupun diperhitungkan sebagai beban, tapi kalau 0,5% itu kan kecil sekali Pak. Gitu ya. Jadi harus ada kesadaran ke sana, jangan membuat begini pajak menjadi kambing hitam seakan-akan bisnisnya berhenti gara-gara pajak. Nggak benar itu. Cara mindset begitu fair juga itu harus diluruskan. Nggak fair. Itu harus diluruskan dulu. Oke, ya itu kan kalau skala global yang besar Pak. Kalau home industry yang jualan di Instagram itu bakal kena wajib pajak juga nantinya Pak? Sama kan ya? Sama aja. Omset bergantung omset aja kan tadi. Kalau di bawah 4,8 kan 0,5%. Berarti secara itu harus ada NPWP perorangan ya? Iya. Atau nggak badan ya? Itu ya. Wah, jadi untuk Anda ibu-ibu yang jualan catering ya, yang di rumah kadang-kadang kan masih banyak yang jualan di Instagram, Anda akan membayar pajak segera ya. Ini tapi saya pengen klarifikasi juga. Pajak ini kan ada aturannya yang saya katakan tadi umum. Jadi kalau misalnya memang ibu rumah tangga baru mulai atau anak sekolah SMA, saya coba mau jualan baru mulai jualan aksesoris K-pop gitu. Nah, iya kan banyak anak ya. Atau misalnya ini apa namanya? Ini plastik lagi itu kan bagus sekali itu. Nah, dia beli atau buat terus dijual masih awal-awal gitu ya, tentunya jangan terlalu worry dengan masalah pajak. Karena pajak ini adalah kalau memang dia sudah punya penghasilan yang sudah layak dipajaki ya. Berapa wajib pajak yang kalau PTKP itu kan ada PTKP seperti YouTuber katakanlah. Kalau dia sebulan ini mohon maaf ya, dapatnya cuma 1 juta 2 juta, well oke deh, nggak usah punya NPWP, nggak usah bayar pajak karena PTKP itu kan 4,5 juta sebulan. 4,5 juta sebulan. Kalau di bawah ini ya kalau pengen kontribusi tentunya bagus sekali, tetapi by rule, by kewajiban memang belum wajib. Kalau sudah di atas itu baru wajib punya NPWP, dan yang dipajaki pun di atasnya itu. Yang ini tetap nggak, saya tadi katakan dipotong dulu kan. Ini kan ngomongin barang Pak, kalau pelayanan jasa online, nah ini apakah dikenain pajak juga? Kita bakal ngobrol abis satu ini.